Acer Predator Helios Neo 16 tahun 2024. Laptop yang udah gaming banget, mulai dari tampilannya yang agresif tapi tetap elegan dan speknya ini ngeri banget. Jadi kita akan bahas laptop terbaru dari Acer ini, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Helios Neo 16 yang artinya itu dia punya ukuran layar di 16 inch. Dan ada juga versi yang 18 inch-nya. CPU unit yang gue punya ini adalah Intel Core i9 generasi ke-14 14900HX. GPU-nya pakai GeForce RTX 4060. Secara fisik ini ganteng banget sih ya, jujur gue suka sama desainnya. Agresif tapi tetap elegan. Cover belakang ini ada logo Predator yang ada efek LED-nya, bisa nyala, dan ada tulisan di pojok atas. Itu ada artinya gitu loh tulisannya. Ukuran sih termasuk kecil ya untuk laptop 16 inch gaming, karena samping kanan kirinya itu udah minim bezel, 89% screen to body rasionya. Tapi ya tetap aja karena speknya dia itu monster, kita juga nggak bisa bandingin sama laptop office yang performance itu jauh banget. Ya ini berat sih kalau gua bisa bilang ya, di bawah-bawah ada di 2,8 kg, plus kita juga dapat power brick yang super gede. Soal build quality gua nggak ada komplain sama sekali, solid banget walaupun layarnya dia tipis. Material aluminiumnya ini nambah kesan premium plus juga bikin kokoh. Finishingnya ini gue suka, badinya dia. Minusnya ini fingerprint aja sih untuk di cover belakangnya dia ini. Layar 16 inch pakai panel IPS resolusi DWQ-XGA 16:10, 165 Hz, dan mereka klaim untuk varian 4060 ini color gamutnya ada di 100% sRGB. Gue dapat gamut coveragenya dia itu ada di 96% sRGB, Adobe RGB di 71,8%, dan DCI-P3 di 74,2%. Keyboardnya dia ini full size, udah ada numpad, dan secara layout pun gue sebenarnya gak ada masalah ya. Yang paling suka kepencet itu ada di Predator Sense-nya ini aja, karena nggak sengaja gitu pengen backspace tapi kepencet sebelah kanannya. Tapi sisanya sih aman aja, gue nggak ada masalah juga. Sama feel-nya juga ini enak-enak aja untuk ngetik. Dan keyboard ini tuh bisa RGB 4 zona yang kita bisa atur di Predator Sense juga. Trackpad yang paling penting di sebuah laptop, dan ini jujur aja nyaman banget. Gua notice sih trackpad laptop Windows sekarang ini emang udah lumayan enak dibanding zaman dulu ya. Dan paling penting di laptop ini trackpadnya itu kalau gua tes sambil ngetik atau main game pakai WASD kan kadang kita suka kepencet aja gitu ya trackpadnya pakai jempol yang bagian dalam ini secara nggak sengaja. Nah di sini udah bagus ya, palm rejection. Untuk ports di kanan ini ada dua USB 3.2 Gen 2 dan satunya ini udah support offline charging. Di kiri ada audio combo jack, micro SD card reader. Kalau gue sih lebih kepake ini SD card reader aja. Ada USB 3.2 Gen 2 dan ada Ethernet port RJ45. Di belakangnya ada USB Type-C yang support power delivery juga. Ada HDMI 2.1 dan ada DC in. Untuk sistem sirkulasi pendinginannya dia masuk dari belakang sini dan keluar dari samping kanan kirinya. Untuk performance cooling dari laptop ini kita akan bahas nanti setelah kita siksa laptopnya. Untuk spesifikasi utama laptop ini udah pakai prosesor Intel Core i9 dengan total core di 24 dan 32 threads. Maksimum speednya dia bisa sampai di 5,8 GHz, dan udah ada Intel Smart Case 36 MB supaya performance makin mantap dan dapetin FPS yang lebih tinggi juga. GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4060, 8GB VRAM GDDR6, dan ada ray tracing di sini. DLSS 3.5 juga biar nanti performance gamingnya itu ngebantu ngeboost FPS-nya. RAM 8GB, DDR5 dual channel udah kepasang, jadi total ada 16GB. Storage-nya ini kita dapat 1TB SSD NVMe, dan kalau gua tes speed-nya ini dapat rata-rata di 3500-an Mbps untuk read dan 970-an Mbps untuk write-nya. Dengan spek kayak gini kita bisa dapetin skor Cinebench R23 di 27 ribuan untuk multicore-nya dan single core di 2000-an. 3D Mark kita dapat skor rata-rata di 11.574. Untuk performance gaming gua tes ada di Red Dead Redemption settingan ultra, dapetin skor di 59 fps, dan gue coba untuk nyalain DLSS settingan auto dapat di 84 fps. Untuk performance gaming kompetitif Apex Legends ini aman banget, tembus di 100 fps lebih dengan settingan highest, dan untuk dapetin fps tinggi di Valorant tentunya ini akan jauh lebih mudah juga. Sistem cooling dia pakai Aeroblade generasi ke-5, bikin suhunya itu aman banget. Setelah benchmark tadi gue coba langsung jalanin Cinebench R23 sambil main Apex Legends. Suhu luar di bagian keyboardnya itu aman di sekitaran 30 derajat Celcius, dan paling tinggi itu ada di bagian belakang 46 derajat Celcius pas di pembuangannya dia. Dan kalau gua cek di HW monitor suhunya dia secara keseluruhan kena di 70-80 derajat Celcius. Ini masih aman banget. Dan info aja, semua pengetesan gue ini gue lakuin di skenario turbonya dia, jadi kipas paling kencang
dan performance itu paling mentok kanan. Dan dengan kondisi powernya itu dicolok. Performance gamingnya mantep, tentu kita harus butuh juga koneksi yang kenceng dan stabil. Di sini dia pakai Intel Killer Double Shot Pro Wi-Fi 6E, secara performance bagus banget dan stabil. Dapat speed download di 80-90 Mbps, uploadnya dapat di 40-50 Mbps dengan speed langganan internet gue tuh di 150 Mbps. Dan kayak gini untuk kualitas webcam media, ini udah ada AI juga, automatic framing ada, dan sekaligus juga kita ngetes dari mikrofonnya. Untuk software Predator Sense 5.0 kalian bisa atur macam-macam di sinilah pokoknya, performance, RGB dan segala macam. Untuk harga Predator Helios Neo 16 dan 18 2024 ini start dari 26 juta dan itu juga udah dapat diskon pre-order 2,5 juta sampai 31 Maret 2024. Atau kalian bisa cek aja detailnya, linknya itu ada di description box. Dan untuk garansi kita dapat 1 tahun Acer Priority Care, itu lengkap banget perlindungannya plus 3 tahun garansi spare part dan service juga. Jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Kita ngebahas Predator Helios Neo 16 2024. Laptop yang mantep banget kalau misal emang kalian ngejar performance papan atas ya, kebutuhannya mobile tinggi tapi kerjanya juga itu repot, dan kalian misalnya pengen gaming kompetitif abis tapi pengen di mana aja bisa, ini bisa jadi solusi kalian. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.